warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Tiara Aulia dan saya Muhammad Ghifari. Baiklah, kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berita update terbaru dan aktual hari ini, kabut asap menyelimuti Kota Padang sejak beberapa hari terakhir ini. Kabut asap cenderung semakin menebal di Kota Padang, salah satunya di UIN Imam Bonjol, Lubuk Minturun, Kota Padang. Terlihat di langit Kota Padang kabut asap semakin menebal. Kabut asap disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Tetangga, seperti Riau, Jambi, dan Pekanbaru. Untuk mengantisipasi penyebaran kabut asap, pemerintah Kota Padang membagikan masker kepada masyarakat di Kota Padang. Sebanyak 1.307 orang terkena penyakit ispa. Baiklah, saya akan teruskan kepada reporter kami. Silakan Aulia. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Saputra, alamat Pasaman Barat, sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga, semester sekarang 5, semester 5. Baiklah, saya lanjut ingin bertanya, apa penyebab kabut asap menurut Ibu? Mungkin ini salah satu daripada dampak berkepanjangan terhadap polusi udara. Itu kalau dikaji dengan penyebab asap ini, banyak sebenarnya faktor yang menjadi penyebab asap ini berada di sekitar ini. Salah satunya kan di berita telah banyak info tentang pembakaran hutan, pabrik asap yang berlebihan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam cinta lingkungan. Salah satunya sering kita nampak masyarakat itu membakar di sembarang tempat saja, sehingga dibantu dengan situasi lingkungan sekarang ini yang kurang kondusif, ditambah dengan polusi udara yang ada di tempat kita ini, inilah salah satu penyebabnya. Belum lagi pihak-pihak pabrik yang kurang dalam mempersiapkan bagaimana kalau seandainya ada polusi ini, itu kuranglah kalau menurut pandangan saya. Dan info sekarang banyak pabrik atau pembakaran yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kabut asap dapat menyebabkan kesehatan organ pernafasan? Mungkin asap ini salah satu dampak ataupun penyebab penyakit pada manusia. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu kan ada paru-paru. Ketika asap itu dihirup oleh hidung, masuk dengan lalu rongga-rongga hidung kita, sehingga sampai ke paru-paru. Orang-orang ataupun kawan-kawan atau manusia-manusia yang memiliki dampak penyakit asma, ketika mereka menghirup udara yang tidak kondusif, yang tidak sehat, itulah sehingga kuman-kuman atau bakteri-bakteri berada di dalam hidung, masuk ke paru-paru hingga menyebabkan adanya batuk-batuk, pilek gitu. Kalau seandainya kan kita sebagai manusia harus menghirup udara yang segar. Kalau seandainya udara itu bercampur dengan asap, mungkin daya tahan tubuh itu harus dijaga juga kalau seandainya situasi penuh dengan asap. Apakah kabut asap ini mengganggu aktivitas apa? Kalau pribadi tentu mengganggu. Soalnya daya tahan tubuh seseorang itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang kita yang daya tahan tubuhnya tidak normal, apalagi cuaca yang kayak gini, sangat menyebabkan penyakit gitu. Kalau seandainya tidak dijaga kesehatan ataupun pemerintah tidak memperhatikan situasi ini, mungkin akan banyak orang-orang itu terdampak terhadap penyakit tersebut. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kabut asap ini? Mungkin untuk solusi kita sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat dibantu dengan kesadaran ataupun kebijakan oleh pemerintah untuk memberikan hayoman ataupun masukan terhadap masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan. Kemudian pabrik ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pembakaran yang sangat merajalela harus diberi
masukan ataupun kalau seandainya kedapatan terang-terangan membakar sehingga menyebabkan polusi udara itu memburuk, pemerintah bisa saja memberikan sanksi ataupun menindaklanjuti perihal tersebut, karena kita sama-sama berkewajiban untuk menjaga kesehatan pribadi, apalagi kesehatan masyarakat di sekitar kita. Baik, wawancaranya Bang. Oke, terima kasih sama-sama. Siap Bang. Sekian informasi yang kami dapatkan, kami kembalikan kepada pembawa berita. Sekian laporan berita terupdate dan aktual hari ini. Saya Tiara Aulia. Saya Muhammad Iqbal. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.